Nah, sekarang Mimi ditemenin sama Kak Andin. Hai teman-teman, wah kayaknya Mimi hari ini bersemangat banget. Kenapa sih Mi? Soalnya Mimi kangen banget sama sekolah minggu. Kan Mimi mau puji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Oh oke, berarti hari ini kita mau sekolah minggu ya. Terus kita mau ngapain dulu nih? Gimana kalau kita puji Tuhan aja, Kak? Oke, jadi yang pertama kita mau puji Tuhan dulu ya sebelum kita masuk ke sekolah minggu. Kita mau memuji apa Mimi? Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, Kak Andin, gimana kalau Kak Andin doa dulu deh? Oke, jadi sebelum kita memulai lagi sekolah minggu pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa yang akan Kak Andin pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Andin, aku udah gak sabar nih mau dengar firman Tuhan. Oke, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu satu kali lagi biar kita tambah semangat. Oke deh, Kak Andin. Kira-kira mau nyanyi apa nih kita? Oke, jadi lagu kedua kita akan bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKJ Samirono Baru 27 Juni 2021 bersama Mas Wo ya adik-adik. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya adik-adik yang di rumah.
Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas perkenan-Mu, kami bisa hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing maupun di tempat dimanapun kami berada. Bapa berkati kami dalam ibadah anak ini, Bapa dalam sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita ya masing-masing ya. Nanti di rumah adik-adik juga kita sama-sama kita tidur berdoa adik-adik. Sekarang kita mau membuka kitab suci kita masing-masing. Kita buka dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi di sini adik-adik bisa lihat videonya adik-adik. Kita lihat videonya adik-adik ya. Mari kita lihat bersama. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu,
bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Adik-adik sudah melihat video tadi? Menarik ya adik? Cerita pagi ini ya, adik-adik bisa ya tadi melihat visualnya ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang. Ada dua orang. Yang satu seorang perempuan, yang satu seorang anak kecil ya. Di situ ada mujizat, dua mujizat yang dilakukan Tuhan. Menyembuhkan anak dari Yairus yang sudah meninggal dan Tuhan Yesus bangkitkan. Juga seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat yang sangat besar. Adik-adik, bagaimana sekarang dalam kehidupan kita? Adik-adik pernah sakit enggak? Wah, boleh ngacung? Mas dulu ya. Sama. Adik-adik pernah sakit juga ya. Berarti Mas Bowo, apa yang dilakukan orang tua kita adik-adik? Tentunya orang tua memberikan yang terbaik ya. Ada yang dikasih pengobatan di rumah, mungkin dikasih jamu juga ada, diberikan obat umpamanya panas ya, penurun panas. Terus kalau ketika tubuh kita masih merasa sakit, wah, orang tua kita tentunya berupaya ya, berusaha untuk membawa kita ke tempat berobat yang paling dekat ya, ada puskesmas atau ke dokter jaga atau mungkin ke rumah sakit ya. Wah, tentunya orang tua memberikan yang terbaik untuk kesehatan kita. Ya, seperti tadi ya, dalam cerita hari ini, dalam kitab Markus tadi, disebutkan ada seorang orang tua, namanya Yairus ya. Dia seorang kepala rumah ibadat ya. Dia sangat mencintai anaknya ya. Wah, dia sampai, ada Tuhan Yesus. Dia sangat percaya pada Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan Yesus. Wah, intinya percaya. Juga ada seorang wanita ya, seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangkan ya, kita melihat darah aja takut ya, dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Wah, kita nggak bayangin, lihat ngeri ya. Ini bagaimana adik? Dengan percaya pada Tuhan Yesus tadi ketika Yairus mencari Tuhan Yesus ya, di situ ada kabar bahwa anaknya sudah meninggal adik. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu percaya saja. Wah, sudah ayam ya ketika Tuhan Yesus bilang percaya saja. Wah, yang lain juga seorang perempuan tadi ya, ketika hanya menjamah ya, dia percaya. Hanya menjamah jubah Tuhan Yesus dia selamatkan, dia sembuh. Benar tadi seorang perempuan yang 12 tahun tadi yang penjarahan benar sembuh karena percayanya. Dan tadi disebutkan bagaimana anak Yairus tadi, Tuhan Yesus mendatangi rumah Yairus ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus membangkitkan dengan berkata talitakum, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Ya benar adik, anak tadi bangun ya, bangkit dari kematiannya. Ya, itu semua dilakukan Tuhan Yesus karena rasa sayang, rasa cinta Tuhan Yesus ya pada anak-anak, pada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, kita ya adik, walaupun kita sekarang di sini ya, di negara kita maupun di negara yang lain, musim Covid adik, ya tentunya adik, kita harus menjaga diri ya. Juga percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus ya. Kita berserah dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh tadi dua orang tadi ya. Dari Yairus percaya bahwa anaknya akan disembuhkan Tuhan Yesus ya. Sampai tadi mati dibangkitkan. Juga perempuan tadi ya, 12 tahun pendarahan ya. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya sembuh juga. Juga kita tadi, kita mengalami pada waktu ini Covid ya, kita harus melakukan hal yang terbaik juga untuk menjaga diri kita. Selain berobat macam-macam, kita harus ingat ada 5 protokol kesehatan ya. Ya, ada prokes, masih ingat enggak? Ada 5. Memakai masker, ya. Terus menjaga jarak, terus mencuci tangan dengan sabun, juga menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas kita. Kita nggak usah kemana-mana adik ya. Ya, ini cerita hari ini, iman yang menyelamatkan adik. Bagaimana dalam kehidupan kita percaya, mengimani bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kehidupan kita, hidup kita adik. Walaupun masa-masa seperti ini ya, masa-masa sulit, anggap sulit. Karena dimanapun kita dengar hal yang tidak baik, tapi kita harus menggantungkan keselamatan kita, percaya pada Tuhan sepenuhnya. Dan selanjutnya Tuhanlah yang bertindak adik. Dalam kehidupan kita nyata bahwa Tuhanlah yang memberikan kebaikan pada kita, iman kita yang menyelamatkan. Amin adik.
Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Hari ini telah mendengar cerita Mas Wowo. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas perkenan-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam keselamatan saja. Bapak berkati kami ya Bapak, agar kami tahu bahwa Engkau Allah yang memberkati kami. Iman kami kepadamu ya Bapak yang menyelamatkan kami ya Bapak, atas anugerah-Mu saja. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, keren sekali ya Kak Andin firman pada pagi ini. Bener sekali Mimi. Jadi kita harus ingat ya bahwa Sang Juru Selamat itu hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya teman-teman. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Wah, Kak Andin, udah nggak terasa ya kita sudah menemani teman-teman di rumah buat sekolah minggu pada pagi ini. Bener sekali Mimi, nggak terasa banget nih waktunya udah hampir habis. Oleh karena itu sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa Mimi? Allah itu baik. Bener sekali. Musik. Musik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Mimi, yang akan dipimpin oleh Mimi. Oke deh Kak Andin. Mari teman-teman, kita berdoa. Papa, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih buat firman pada hari ini. Semoga Bapak tiap hari menyertai kami agar menjadi pelaku firman, untuk menjadi kuat untuk iman-iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi teman-teman semua jangan melupakan apa yang telah difirmankan oleh Mas Bowo tadi. Benar kan Mimi? Benar sekali Kak Andin. Jangan khawatir juga untuk teman-teman selalu sekolah minggu untuk minggu-minggu besok. Oke, Benar dadah sekali. teman-teman. Dah, sampai Selamat jumpa. hari Minggu.